Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma beserta dengan kompleks Golgi dan lisosom biasa disebut dengan sistem endomembran. Berikut adalah penampang selaput nukleus. Retikulum endoplasma atau kita singkat dengan RE posisinya sangat berdekatan dengan nukleus dan terhubung secara langsung dengan selubung nukleus, di mana selubung nukleus tersebut merupakan membran ganda dan memiliki banyak pori. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dikatakan retikulum endoplasma kasar karena terdapat banyak ribosom yang melekat pada permukaan luar membran. Sedangkan pada RE halus tidak terdapat ribosom pada permukaan luarnya. RE terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang padanya disebut sisterna. Ruang atau rongga di dalam RE yang dibentuk oleh sisterna disebut lumen RE. Membran RE tersambung dengan selaput nukleus, sehingga lumen RE juga tersambung dengan ruang di antara kedua membran pada selaput nukleus. RE transisional merupakan modifikasi dari membran RE yang akan membentuk vesicle transport. Selanjutnya, apa dari fungsi dari RE halus? Fungsi dari RE halus yang pertama adalah untuk sintesis lipid, termasuk minyak, fosfolipid, dan steroid. Fungsi berikutnya adalah untuk metabolisme karbohidrat. Fungsi yang lain adalah untuk detoksifikasi obat-obatan dan racun, terutama pada sel hati. Detoksifikasi dilakukan dengan cara menambahkan gugus hidroksil ke molekul obat-obatan, sehingga molekul tersebut mudah larut dan mudah dikeluarkan dari tubuh bersama urin. Banyak obat-obatan seperti barbiturat, alkohol, dan lain-lain menginduksi perbanyakan RE halus beserta enzim yang terkait, sehingga meningkatkan laju detoksifikasi. Artinya, perbanyakan RE halus dapat meningkatkan toleransi terhadap obat-obatan, sehingga diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek tertentu. RE halus juga berfungsi menyimpan ion kalsium, misalnya dalam sel-sel otot. Membran RE halus yang terspesialisasi menjadi retikulum sarkoplasma memompa ion-ion kalsium dari sitosol ke dalam lumen RE. Ketika sel otot dirangsang oleh impuls saraf, ion kalsium melintasi membran RE kembali ke sitosol dan memicu kontraksi sel otot tersebut. Kemudian fungsi dari RE kasar, yaitu antara lain tempat ribosom melakukan sintesis protein. Rantai polipeptida yang dibentuk oleh ribosom masuk ke dalam lumen RE melalui suatu pori dalam membran RE. Fungsi selanjutnya yaitu menyusun protein sekresi di dalam lumen RE dari rantai polipeptida yang telah masuk ke dalam lumen RE. Sebagian besar protein sekresi adalah berupa glikoprotein. RE kasar juga mentransport protein, terutama protein sekresi ke bagian sel lain dengan membentuk vesicle transport melalui RE transisional. Vesicle transport yaitu vesicle yang bergerak dari satu bagian sel menuju bagian lain. Vesicle transport bisa berisi protein sekresi atau berupa membran. RE kasar juga menyusun fosfolipid dan membran untuk RE sendiri. Fosfolipid dibentuk dari prekursor-prekursor dalam sitosol dengan bantuan enzim. Pembentukan membran RE yaitu dengan cara menyisipkan polipeptida yang telah disintesis oleh ribosom dan ditambahkan di tempat tertentu oleh bagian hidrofobiknya. RE kasar juga menyusun membran untuk bagian sel yang lain dan diangkut dalam bentuk vesicle transport. Vesicle transport bergerak menuju ke komponen-komponen lain pada sistem endomembran, yaitu ke aparatus Golgi, yang kemudian dari aparatus Golgi vesicle transport berpindah menuju ke bagian lain yang dibutuhkan. Demikian pembahasan tentang retikulum endoplasma. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar.
Terima kasih.